Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersyukur dengan banyak-banyak memuji dan menyanjungnya atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu untuk kita semua. Sejalan dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untuk kamu. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih bersama buku Talbis Iblis. Masih berada di bab yang kelima, yaitu talbis iblis dalam aspek akidah dan agama. Dan tentunya bagaimana jalan selamat ya dari talbis iblis ini ya di dalam bab akidah dan usuluddin. Telah kita bahas sebelumnya banyak sekali pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang menyimpang ya dari kalangan ahli bid'ah. Ya di dalam bab usuluddin, yang mana tidak bisa dipungkiri adanya campur tangan iblis terhadap mereka hingga membuat mereka menyempal ya dari akidah yang hak, dari iman yang benar. Ya, banyak sekali di antaranya ya kita sebutkan terdahulu. Ya, terpecah belahnya umat ini menjadi 73, 72 di antaranya tersesat dari jalan yang benar, ya. Mereka dibawa oleh iblis dengan ya tentunya dengan hawa nafsu dan logika ya kepada pemikiran-pemikiran yang menyempal ya dari akidah kaum muslimin. Ya, di antaranya seperti misalnya ya, kalangan Mu'tazilah, beberapa tokoh-tokoh mereka ada yang mengemukakan atau pendapat-pendapat yang ya jelas-jelas ya menyimpang, seperti Al-Allaf yang berpendapat bahwa penghuni surga itu tidak kekal ya selamanya di dalam surga. Ada waktunya nanti katanya ya mereka menjadi beku dan diam, tidak bicara, tidak bergerak. Mereka maupun Rabb Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melakukan apapun. Artinya penghuni surga tidaklah kekal selama-lamanya menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Ini salah satu pendapat ya tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-Allaf. Nah, demikian pula beberapa dia ini Al-Allaf juga mempunyai pendapat ya bahwa ilmu Allah adalah Allah, kuasa Allah adalah Allah. Ya, jadi tidak membedakan antara zat dengan sifat. Nah, demikian juga dia juga Abu Hashim ya, salah seorang tokoh Mu'tazilah juga berkata, siapa saja yang bertobat dari segala dosa namun dia minum seteguk khamar, dia akan diazab seperti azab yang diperuntukkan terhadap orang kafir selamanya. Ya, seperti pendapat ya dari kalangan Khawarij ya, bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka.
An-Nadham juga punya pendapat yang aneh. Ini juga salah satu tokoh Mu'tazilah, bahwa Allah tidak mampu menciptakan kejahatan. Karena menurut kaum Mu'tazilah, ya, iman kepada qadar itu adalah menafikan keburukan atas Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa itu bukan ciptaan Allah. Lalu mereka berkesimpulan bahwa Allah tidak mampu menciptakan kejahatan. Sedangkan iblis mampu menghadirkan kebaikan dan kejahatan. Ini sungguh sangat aneh ya. Sehingga yang dapat kita simpulkan dari pendapat An-Nazam ini bahwa iblis lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian juga Hisham Al-Fuati pernah menyampaikan pendapatnya, ini juga eh, pendapat yang menyimpang, ya, bahwasanya Allah tidaklah disifati dengan zat yang senantiasa atau selalu maha mengetahui, ya, bahwa Allah tidak selamanya mengetahui. Ada kalanya Allah tidak tahu, misalnya Allah tidak tahu kejahatan yang terjadi hingga kejahatan itu terjadi, ya, atau setelah kejahatan itu terjadi. Nah, demikian. Untuk menafikan ataupun mensucikan Allah dari keburukan, bahwa Allah tidak tahu itu, bahwa Allah tidak tahu menahu tentang keburukan itu hingga keburukan itu terjadi. Hingga dia berkata bahwasanya Allah tidaklah disifati dengan zat yang senantiasa mengetahui. Ya, salah satu pemikiran Mu'tazilah adalah menetapkan nama tanpa sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala alim bila ilm, bahwa sifat itu tidak melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah tidak tahu. Nah, ini tentunya ya mengerdilkan ya pencipta, ya mengecilkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ya sebagian dari kaum Mu'tazilah ini, ya, orang-orang yang mendewakan dan mengagungkan akal, yang membawa logika ke dalam bab akidah, ya, yang menggunakan logika mereka secara liar di dalam bab akidah. Mereka mengatakan bisa saja Allah Subhanahu wa taala berbohong, hanya saja dia tidak akan mau melakukannya. Ya, nah ini ya tentunya satu penghinaan terhadap Rabbul Alamin, ya. Ya, Allah kita katakan dimahasucikan atau dinafikan dari segala sifat-sifat yang buruk. Bohong, dusta, ya, ketidakmampuan, kelemahan itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak memiliki sifat itu. Ya, dan Allah tidak punya kehendak untuk melakukan hal itu, ya, baik itu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat fi'liyah yang dilakukan menurut kehendaknya. Ya, dua-duanya itu dinafikan dari segala keburukan-keburukan, ya. Nah, demikian. Tapi orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan bahwa bisa saja Allah berbohong, bahwa Allah bisa memiliki kehendak berbohong. Dan ini tentunya merendahkan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, segala keburukan-keburukan atas dirinya, ya, bahwa yang buruk itu wasyarru laisa ilaik, ya, keburukan itu tidak dikembalikan kepadamu. Ketika hamba berbohong, tidaklah dikatakan Allah menciptakan ataupun Allah Subhanahu wa taala menyukai kebohongan yang dilakukan oleh hamba itu, walaupun itu ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hingga dalam satu doa Nabi menafikan, ya, keburukan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, menghendaki dan menciptakan suatu itu terjadi. Ya, namun itu tidak dikembalikan kepada Allah. Bohongnya hamba itu tidak bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan dalam arti kata menyukai. Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu terjadi, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Nah, demikian. Hamba itulah yang memilih dia berbohong, ya. Nah, demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan kehendak pada diri hamba. Jadi hamba itu yang berbohong, nah memilih untuk berbohong, maka terjadilah kebohongan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala
dimahasucikan atau dibersihkan, ya, dinafikan atasnya segala keburukan-keburukan, tidak dinisbatkan kepada Allah. Sehingga Nabi Ibrahim mengajarkan kita di dalam doanya, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka engkaulah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim tidak berkata dalam doanya, dan jika engkau membuatku sakit, engkau menyakitiku, walaupun sakit itu dari Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam arti kata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hamba itu untuk sakit, tapi hamba itu yang memilih dirinya untuk sakit. Allah tidak menyukai hamba itu sakit, jatuh sakit, sehingga Allah menetapkan syariatnya supaya hamba itu selamat dari mudarat. Jika hamba itu jatuh dalam mudarat, itu adalah kehendaknya, pilihannya. Allah tidak menyukainya, Allah tidak menghendaki itu menimpanya. Tapi Allah menetapkan itu karena hamba itu memilihnya. Ya, nah demikian. Jadi itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah membedakan antara iradah dan mahabbah. Bahwa di sana ada iradah, kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai semua yang dikehendakinya. Ada beberapa hal yang Allah tidak sukai itu, misalnya kekufuran, kemaksiatan. Allah tidak menyukai ya hal-hal itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kemaksiatan, kebohongan, kedurhakaan. Nah, demikian. Tapi Allah menghendaki itu terjadi, ya. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi, ya, di atas dunia ini melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ada sebagian orang yang disesatkan oleh iblis, ya, berkebalikan dari apa yang diyakini oleh ya sebelumnya, ya, apa namanya, kaum Qadariyah, yaitu para penganut paham Jabariyah, ya, yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Manusia itu seperti benda mati yang tidak punya pilihan ataupun tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri. Orang-orang Murji'ah ini berpendapat barang siapa yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, lalu dia melakukan berbagai maksiat, niscaya dia tidak akan masuk neraka. Ya, niscaya dia tidak akan masuk neraka. Maka ini jelas-jelas menyalahi hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dulu jika tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian mereka dikeluarkan dari neraka itu, ya. Setelah mereka menjalani hukuman di dalam neraka. Nah, itu yang dinafikan oleh kaum Murji'ah. Bagi mereka yang sudah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia tidak akan masuk neraka sama sekali walaupun dia melakukan segala maksiat. Ya, Ghulatul Murji'ah lebih kita katakan lebih menyimpang lagi. Mereka mengatakan siapa saja yang tahu Allah, ya, bahwa dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, siapa saja yang tahu Allah, ya, mengenal Allah, ya, maka dia akan selamat dari neraka, dia tidak akan masuk neraka. Maka dari situ mereka ada yang berpendapat bahwa iblis tahu Allah dan dia akan selamat dari neraka. Nah, ini tentunya bertentangan, jelas-jelas bertentangan, ya, dengan nas-nas yang banyak sekali di dalam Al-Quran yang menetapkan bahwa iblis itu tempatnya di dalam neraka. Nah, demikian, ya. Nah, jadi itu kelompok-kelompok ahli bid'ah yang, ya, kita katakan disesatkan oleh iblis ke dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ya secara kita katakan secara dasar saja kita sudah tahu, ya, bahwa itu adalah pendapat-pendapat yang menyimpang dari kita katakan dari akidah kaum muslimin, bahkan dari akal sehat, ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ya di sini Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, menjelaskan kepada kita bagaimana jalan selamat dari talbis iblis ini. Beliau menerangkan, ya, Ibnul Jauzi menerangkan
Apabila ada seorang yang mengomentari, ya, Anda mencela jalan orang-orang yang bertaklid di dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Juga jalannya ahli kalam, kaum filsafat. Lalu apakah jalan selamat dari talbis iblis ini? Nah, jika ada yang mengajukan ya pertanyaan seperti itu atau yang berkomentar seperti itu, ya, kalian telah mengomentari semua jalan-jalan yang dilalui oleh manusia. Ya, mengomentari semua kelompok-kelompok ahli bid'ah, baik itu ahli kalam atau orang-orang yang bertaklid di dalam masalah usuluddin, ahlu taklid, ahlu kalam, ya, dan ahli bid'ah, ahlul ahwa. Lalu apakah jalan selamat dari talbis iblis ini? Jalan yang selamat itu bagaimana? Maka kami menjawab, kata beliau, kita jawab, kata beliau, jalan selamat itu adalah jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan sahabat-sahabat beliau, serta jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu kalangan salafus saleh, yaitu menetapkan ya sifat-sifat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan, ya, mengisbatkan sifat-sifat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitu sunnah, tanpa menafsirkan atau mentakwil dan juga tanpa mencari-cari sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia untuk diketahui, ya, untuk ditakyif, untuk dibagaimanakan ataupun dicari perbandingannya, ya, yang mana itu tidak akan mampu diketahui oleh manusia karena itu adalah sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia, ya, dan menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan tidak termasuk makhluk, bukan makhluk, ya. Nah, demikian. Dan kita tidaklah melampaui kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan tidak pula berbicara tentangnya berdasarkan pemikiran kita sendiri. Ini penuturan dari Ibnul Jauzi rahimahullah, bahwa jalan selamat itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat, ya, di dalam akidah, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, sesuatu yang kita katakan sederhana, itulah akidah al-ummi, ya, kaum, ya, awam, akidatul awam, ya, demikian orang-orang Mu'tazilah menjuluki akidah ini, ya, mereka mengatakan akidah awam, dan mereka termakan ucapan mereka sendiri yang pada akhirnya mereka ketika bertaubat mereka mengatakan kami kembali kepada akidah awam, ya, orang-orang awam. Nah, dan mereka merasa sudah sampai kepada tingkatan yang paling tinggi dengan logika mereka, tapi ternyata mereka harus mengakui bahwa itu bukanlah satu pemikiran dan logika yang tinggi. Bahkan itu adalah satu kerendahan. Dan akhirnya mereka harus menerima, ya, ketika mereka kembali bertaubat, ya, mereka harus menerima akidah yang mereka sebut akidah awam tadi. Nah, demikian. Itu sesuatu yang sangat sederhana, ya, menetapkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, tanpa takwil, tanpa takyif, ya, tanpa tasbih, dan tanpa ta'til. Nah, demikian. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab asma was sifat. Dan juga tidak lupa di sini adalah suatu hal yang sangat penting. Ini adalah persimpangan jalan antara Ahlus Sunnah dan Ahli Bid'ah, bahwa Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, ya, kalamullah bukan makhluk. Nah, demikian. Itu satu, kita katakan, poin yang selalu dan senantiasa diulang-ulang oleh para ulama di dalam buku-buku akidah mereka. Karena ini sangat penting. Meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, ya. Nah, demikian. Dari Allah berasal, berawal, dan kepadanya lah akan kembali. Nah, kemudian juga kita tidaklah melampaui kandungan ayat-ayat Al-Quran, yaitu tidak melewati apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Artinya,
Sesuatu yang tidak Allah sebut, sesuatu yang tidak Allah bahas, sesuatu yang Allah tidak cantumkan, maka jangan dibahas, jangan disebut, dan jangan kita katakan dicampuri. Nah, demikian. Itulah perkataan para ulama seperti Imam Syafi'i, waqif haitsu waqafu, dan berhentilah di mana mereka berhenti. Nah, demikian. Artinya tidak melewati apa yang telah digariskan, diyakini oleh para generasi pendahulu kita, yaitu generasi salafus saleh. Tidak melampaui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak pula berbicara tentang Al-Quran berdasarkan pemikiran kita, ya, berdasarkan logika. Ya, karena barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan logikanya, walaupun benar, maka dia sudah salah. Ya, faqad akhta, dia sudah salah. Nah, karena dia kita katakan menyampuri suatu perkara tanpa ilmu. Sementara ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al ilmu qabla al qauli wal amal. Kita harus mengilmui dulu sebelum kita berbicara dan berbuat. Maka sering kita sampaikan juga bahwa seseorang itu akan diketahui kedoknya ya ketika dia menafsirkan Al-Qur'an. Maka ilmu tafsir Quran itu ilmu yang tertinggi, ya. Itu puncaknya ilmu. Ketika seseorang berani menafsirkan Al-Quran, maka dia telah membuka siapa dirinya. Terutama ketika dia melewati ayat-ayat sifat. Bagaimana dia menanggapi, meyakini, ya ayat-ayat tersebut. Ya, apabila dia jatuh dalam takwil, maka terungkaplah jati dirinya. Terungkaplah siapa dia, di mana dia. Ya, masuk golongan apa dia. Nah, maka itu dapat diketahui dari tafsirnya terhadap Al-Quran. Maka banyak kita katakan ulama-ulama mutaakhirin yang menulis tafsir, nah kemudian melewati ayat-ayat sifat dan mengungkapkan diri mereka sendiri, bagaimana keyakinan mereka, siapa mereka sebenarnya. Apakah mereka termasuk golongan ahlus sunnah atau ahli bid'ah. Ya, bagaimana mereka meyakini sifat-sifat itu. Ya, demikian pula ya di dalam menafsirkan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat. Ya, yang berbicara tentang sifat. Ya, seperti misalnya hadis-hadis Nabi ya tentang turunnya Allah ke langit dunia misalnya. Hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy misalnya, yang sangat melimpah dan sangat banyak. Nah, ketika orang itu sampai kepada menafsirkan nas-nas seperti ini, maka akan ketahuanlah siapa dia. Ya, siapa dia, bagaimana pemikirannya, apa akidahnya, ya, apa manhaj yang dijalaninya. Itu akan ketahuan dari situ. Nah, adapun Ahlus Sunnah tentunya tidak berbicara tentang Al-Qur'an berdasarkan pemikiran, berdasarkan logika mereka. Tapi ya sesuatu yang mereka dapati ya dari para pendahulu mereka. Ya, karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa sembarang kita tafsirkan, kita takwil. Harus berdasarkan ya kita katakan wahyu juga yang diturunkan Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Nah, maka Ahmad ibnu Hanbal melarang seseorang berkata terkait ketetapan ini. Ya, dia itu orang yang mengatakan misalnya, ya ini berkaitan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Itu pernah ada penegasan ghairu makhluk, bukan makhluk. Ya, tidak cukup dengan menyatakan Al-Quran kalamullah. Ya, tidak cukup. Ya, harus ditambah ataupun ditegaskan dengan perkataan ghairu makhluk. Ya, bukan makhluk. Karena di sana ada syubhat-syubhat yang dilontarkan di dalam masalah ini. Misalnya ucapan yang dilontarkan oleh sebagian ahli bid'ah ini syubhat bahwa bacaan Al-Qur'anku itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Karena ini akan menimbulkan suatu kerancuan. Bacaan Al-Quran seorang hamba, apakah makhluk atau bukan makhluk, ini tidak dibahas
Ya tidak perlu diungkapkan karena ya kita katakan jelas perbuatan makhluk adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Nah, demikian. Jadi itu tidak perlu ditegaskan lagi, tidak perlu kita katakan ditetapkan lagi bahwa bacaan Al-Qur'an hamba itu adalah perbuatannya. Namun ahli bid'ah ini ingin membuat suatu syubhat di dalam bab ini. Lalu mereka melontarkan perkataan ini, yaitu bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Ya, untuk mengelirukan supaya ya orang itu jatuh kepada perkataan Al-Qur'an itu makhluk. Maka Imam Ahmad melarang itu, baik itu mengatakan bacaan Al-Qur'anku ini adalah makhluk atau bacaan Al-Qur'anku itu bukan makhluk. Ya. Nah, demikian. Maka Imam Bukhari membuat satu buku yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Ya, artinya perbuatan hamba itu makhluk. Tapi tidak dikatakan ya, di sini membaca Al-Qur'an atau bacaan Al-Qur'an. Ya, nah demikian, karena kesamaran yang ada di dalam masalah itu sehingga mungkin saja setan menggelincirkannya ya dan menyeretnya kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini adalah jalan ya bagi khususnya kaum Jahmiyah, Mu'tazilah untuk menyeret orang-orang yang lemah akal ya kepada pemikiran ataupun pendapat Al-Quran itu makhluk ya. Mereka akan membuat satu konsekuensi sehingga menggiring orang yang mengatakan bacaan Quranku ini adalah makhluk ya kepada pemikiran Al-Quran itu adalah makhluk. Maka jangan katakan bacaan Quranku ini adalah makhluk atau bukan makhluk. Ya, karena kita menetapkan Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Ya, karena sangkin ya kita katakan besarnya syubhat ya, kencangnya syubhat pada masa itu, sehingga Imam Ahmad melarang perkataan seperti ini. Ya, karena bisa menimbulkan kerancuan. Ya, walaupun kita tahu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, perbuatan hamba itu adalah makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu agar atau dengan tujuan dia tidak dianggap telah keluar dari jalan para salafus saleh dan menyimpang kepada bid'ah. Ya, menyimpang kepada pendapat-pendapat ahli bid'ah. Ya, ini adalah proteksi yang dibuat oleh para ulama ya agar mengawal ya umat ini agar tidak tersesat ya jatuh dalam syubhat perkara yang samar-samar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini merupakan kita katakan bentuk tanggung jawab ya para ulama terhadap umat bahwa mereka ya mencegah manusia ataupun ya kaum muslimin kepada ya perkara yang bisa merusak akidah mereka. Ya, bukan ya setelah jatuh ya baru diingatkan, tidak. Karena ulama itu mereka dapat mendeteksi fitnah atau bid'ah sebelum fitnah dan bid'ah itu terjadi. Ya, nah bukan baru sadar. Ya, itu adalah awam, itu adalah orang yang awam, ya, yang baru sadar jatuh dalam bid'ah ataupun dalam kesesatan setelah dia jatuh dalam bid'ah dan kesesatan tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, disebutkan dari Ja'far bin Burqan bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seseorang yang bertanya mengenai bid'ah-bid'ah yang bermunculan ya pada masa itu ya. Jadi pada masanya Umar bin Abdul Aziz sudah banyak bid'ah-bid'ah yang bermunculan di tengah-tengah umat, apalagi zaman sekarang. Maka Umar bin Abdul Aziz menanggapi ya, memberikan pesan dan wasiat. Pegang teguhlah agama yang dianut anak-anak kecil ya di sekolahan dan orang Arab pedalaman, Badui maksudnya. Dan berpalinglah dari selain keduanya, yaitu tetaplah kamu memegang akidah yang diyakini oleh orang-orang awam. Suatu yang sederhana yang ya mereka belum dikotori ya dengan ya kita katakan ya logika-logika yang diserap dari ilmu-ilmu filsafat Yunani maupun Persia maupun India. Ya, karena ketika buku-buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,
Maka seolah-olah ini adalah bagian dari agama, padahal itu bukan dari agama. Nah demikian. Orang-orang yang merasa dia sudah punya pikiran yang tinggi, dia menyamburi banyak hal dengan logika mereka, sehingga mereka merasa mereka adalah orang yang terpelajar. Ya seperti kita ketahui bahwa tokoh-tokoh filsafat ini merendahkan ya ulama-ulama ahlu sunnah dan menganggap bahwa akidah mereka itu akidah orang awam. Ya itu yang ya, dan mereka sebut ya bahwa ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah itu adalah ulama-ulama hasyawiyah, ulama-ulama yang hanya mengerti tekstual, ya tidak mengerti kontekstual. Artinya yang hanya terpaku kepada textbook saja. Ya tidak bisa memahami lebih dalam seperti yang mereka pahami. Ya, ternyata mereka bingung sendiri ya, dan karena itu banyak di antara mereka yang taubat begitu ya kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akhirnya mereka ya termakan ucapan mereka sendiri. Ya, ada yang mengatakan saya kembali kepada akidahnya awamul muslimin, akidah orang-orang rendah dari kalangan kaum muslimin. Yang dulu mereka merasa lebih tinggi dan lebih ilmiah, yang lebih mereka merasa lebih terpelajar ya. Mereka merasa lebih intelek daripada orang-orang itu, ya. Tapi ternyata setelah mereka bertaubat, apa kata mereka? Kami mengakui kami kembali kepada akidah orang-orang awam ini. Nah demikian. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan pegang teguhlah agama yang dianut oleh orang-orang awam ini, Arab-Arab pedalaman, ya artinya orang-orang yang mungkin dianggap rendah karena mereka berpegang kepada fitrah mereka. Mereka masih polos, masih ya kita katakan belum terkotori ya dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Nah demikian. Umar bin Abdul Aziz pun berkata, jika kamu melihat suatu kaum yang menyembunyikan ajaran mereka dari orang-orang awam, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mendirikan ajaran kesesatan. Artinya, kalau mereka merahasiakan sesuatu, berbisik-bisik tentang agama mereka, ya, dalam urusan agama mereka, ya, mereka tidak ingin diketahui oleh banyak orang, maka ketahuilah mereka sedang ya mengasas suatu kejahatan ataupun suatu kesesatan. Ada sesuatu yang mereka tutupi ya dari apa yang mereka bicarakan itu. Nah, demikian. Ya, jadi ini adalah ya kita katakan pernyataan dari para ulama ya, para salaf kita ya, bagaimana tersesatnya kaum filsafat ahli kalam ini yang mereka merasa mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah kaum intelektual yang punya pemikiran yang tinggi dan merendahkan orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin yang mereka anggap pemikiran mereka itu dangkal, ya, cetek, ya hasyawiyah, mereka sebut hasyawiyah orang-orang yang kaku istilahnya, ya, yang nggak mengerti, ya, dan pada akhirnya mereka ya yang bingung sendiri dan mereka akui bahwa mereka salah dan tersesat dan mereka kembali ya kepada akidah orang-orang yang mereka anggap awam dan rendah tadi. Ya, nah demikian. Ya, berapa banyak orang-orang yang kemakan ucapannya sendiri karena mungkin terlalu sombong dan takabur dengan kepintaran yang Allah berikan yang justru itu menjadi fitnah dan ujian bagi mereka. Maka di dalam agama ini bukan hanya semata kepintaran belaka. Ya, nah demikian. Tapi taufik gitu ya. Yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dan tidak semua orang yang mendapat taufik kepada kebenaran. Mungkin banyak orang diberi kepintaran, pintar, mungkin otaknya encer, mungkin kita katakan IQ-nya tinggi kan begitu ya, mungkin hafalannya kuat dan lain sebagainya. Tapi agama bukan hanya itu. Ada sisi lain yang kita tidak ketahui. Itulah anugerah karena dikatakan oleh para ulama al-ilmu nurun min ilahi. Bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kadang-kadang ada orang yang pintar akalnya, pintar otaknya, tapi tersesat. Ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, ya, normal-normal saja, mungkin ya dianggap standar otaknya, tapi dia mendapat taufik kepada kebenaran. Dia bisa menerima kebenaran. Ya, dia bisa memahami kebenaran.
dengan akalnya yang standar tadi. Sebaliknya sebagian orang terfitnah dengan akalnya yang pintar. Maka di dalam bab agama ini tidak semata-mata modal pintar belaka. Banyak orang-orang yang pintar, ya justru ya dia susah untuk menerima kebenaran, susah sekali. Nah, ada orang-orang yang biasa-biasa saja, standar aja lah otaknya, ya, dia bukan orang yang jenius, bukan orang yang ya intelek, ya biasa aja, mungkin juga latar belakang pendidikannya juga biasa, ya, mungkin cuma tamat SD, mungkin ada juga yang nggak sekolah, tapi dia hatinya ya Allah buka untuk menerima kebenaran, ya. Hatinya Allah lembutkan untuk menerima kebenaran itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan Umar bin Abdul Aziz pernah menulis sebuah surat kepada salah seorang pegawainya. Ya dalam surat itu dia berpesan, aku berwasiat padamu agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi, dan meninggalkan perkara baru yang diada-adakan oleh ahli bid'ah peninggal Nabi. Ini wasiat ya yang disampaikan juga oleh para salaf yang lainnya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, termasuk Umar bin Abdul Aziz, ya berwasiat yang sama. Ikuti sunnah Nabi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Demikian perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ikuti ya sunnah dan jangan buat bid'ah. Ya, faqad kufitum, telah dicukupkan bagi kamu dengan sunnah itu. Ya, ikuti sunnah. Itu bukanlah suatu hal yang berat, yang ribet. Enggak. Ini enggak ribet. Ini enggak susah juga. Ini bukan perkara yang rumit hingga orang itu perlu belajar sampai S3 untuk memahaminya, enggak. Ini satu yang sangat dasar, semua orang bisa paham. Ikuti sunnah Nabi. Nah demikian. Ini bisa dilakukan oleh semua orang yang waras. Asal dia bukan gila saja dia bisa memahami itu. Ya, nah demikian. Dan meninggalkan perkara-perkara yang baru, yang perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh ahli bid'ah peninggal beliau. Coba telusuri akarnya kemana. Kalau akarnya kepada qala Allah dan qala Rasul, kepada para salafus saleh, ambil. Adu alaiha bin nawajis, gigit dia dengan gigi geram kamu. Kalau akarnya kepada bid'ah, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Walaupun kelihatannya ilmiah, tapi tinggalkan itu. Nah demikian. Ketahuilah kata beliau, siapa saja yang menerapkan suatu sunnah, ya seraya dia mengetahui bahwa sesuatu yang menyalahinya adalah salah dan keliru dan juga berlebihan, maka sungguh para salaf terdahulu pun bersikap menahan dan mencukupkan diri darinya. Nah demikian. Ya artinya segala sesuatu yang menyalahi sunnah itu adalah sesuatu yang salah dan keliru. Ya, itulah sikap para salafus soleh dahulu. Nah demikian. Dengan itu mereka selamat. Ya, dengan itu mereka selamat. Ya dari kesesatan. Dalam riwayat lain juga dari Umar bin Abdul Aziz, masih dari Umar bin Abdul Aziz, disebutkan ya, padahal mereka itu para salaf dahulu, para sahabat, lebih mampu menyingkap berbagai perkara. Mereka bukanlah orang yang tidak bisa menyelami ilmu filsafat, atau tidak mampu untuk menyelami ilmu kalam. Mereka mampu, mereka bisa, tapi mereka tinggalkan karena itu tidak bermanfaat. Ya, mereka tinggalkan ilmu jidal. Walaupun mereka sebenarnya adalah bisa melakukan jidal itu, tapi mereka tinggalkan itu. Tidak ada yang mengada-ngadakan perkara baru dalam agama kecuali orang yang tidak mengikuti jalan manhaj ya dan tidak suka terhadap para salaf. Itu dia. Ya. Siapa saja yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama, maka artinya dia tidak mengikuti manhaj. Dia tidak berada di atas jalannya para sahabat. Ya, mereka bukan berada ya di jalannya sahabat, ya. Dan yang kedua adalah mereka pasti tidak suka terhadap para sahabat. Ya, para salaf, tidak suka kepada salafus saleh. Itu dua hal, ya. Siapa saja yang mengada-ngadakan perkara baru, yang jelas pertama dia tidak berada di jalannya para sahabat. Dia memilih dan membuka jalan yang baru. Yang kedua, dia pasti tidak suka kepada para salaf. Nah demikian. Ya, namun ada sejumlah kaum
yang kurang hormat terhadap para salaf, tidak menghormati para ulama terdahulu, ya tidak menghormati para salaf, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam di dalam agama. Sehingga mereka menjadi hina. Ya, mereka menjadi hina karena mereka merendahkan orang yang mulia. Ya, merendahkan orang yang mulia adalah satu kehinaan. Ya, sekali lagi merendahkan suatu yang mulia itu adalah kehinaan. Dan ada pula yang terlalu memuja-muja berlebih-lebihan. Ini juga salah. Memuja yang berlebih-lebihan. Jangankan salafus saleh, Nabi saya tidak suka dipuja berlebih-lebihan. Nabi berkata, "Wala tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu sanjung aku seperti kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Jangankan para salaf, ya Nabi saja tidak boleh kita lebih-lebihkan, berlebih-lebihan di dalam meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi berpesan, "Ya ayuhan nas qulu biqaulikum." Jagalah ucapan kamu, ya. Katakan apa adanya. Innama ana Abdullah wa rasuluh. Sungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, seperti sebagian orang jatuh ke dalam dua sisi ini. Menghinakan, merendahkan, atau berlebih-lebihan. Dan dua-duanya ya jatuh ke dalam kehinaan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya itu yang dicantumkan oleh Ibnul Jauzi di sini. Bagaimana jalan selamat dari talbis iblis di dalam bab akidah dan usuluddin. Jawabannya adalah kembali kepada jalannya Rasulullah dan para salafus saleh, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Terutama di dalam bab akidah, di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, tanpa tasbih, tanpa ta'wil, tanpa ta'til, dan tanpa takyif. Ya, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Masih berkaitan dengan talbis iblis, tipu daya iblis. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, Ustaz, apakah mimpi yang baik dapat dikatakan sebagai jawaban dari istikharah yang kita lakukan? Bagaimana dengan mimpi buruk? Apakah semuanya ini datang dari syaitan? Mohon nasihatnya. Syukur. Ya. Ini ada satu kekeliruan yang sangat mendasar ya di dalam bab istikharah, yaitu mengaitkan salat istikharah, doa istikharah dengan mimpi. Ya, nggak ada kaitannya sebenarnya. Dan nggak perlu juga dikait-kaitkan antara salat istikharah dengan mimpi. Ya, salat istikharah itu bukan salat untuk menunggu apa mimpi saya nanti malam, bukan. Ya. Salat istikharah itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah, dan apabila kita telah berazam, lakukan. Tidak semua yang sudah kita azamkan bisa terlaksana. Semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita perlu salat istikharah. Sehingga dulu para salaf selalu melakukan salat istikharah ini di setiap perkara yang ingin mereka lakukan, bukan hanya mau menikah saja ya, mau cari jodoh, ya bingung menetapkan pilihan baru salat istikharah dalam bab jodoh, bukan. Dalam semua urusan ya, karena dalam hadis disebut idza hamma ahadukumul amr ya, atau bil amri ya falyarka rakaataini ya. Nah demikian, jika salah seorang dari kamu berkeinginan melakukan satu urusan ya, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat. Ini namanya salat istikharah, dan itu umum, urusan apapun, bukan hanya urusan mau menikah ya. Nah demikian, dan tidak ada di dalam hadis tentang salat istikharah ya ataupun doa istikharah dikaitkan dengan mimpi ya. Jadi bukan berkaitan dengan mimpi ini ya. Nah demikian, maksudnya adalah kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan ikhtiar yang terbaik ya. Setelah itu
kita serahkan urusannya kepada Allah, ya. Nah, demikian. Apapun yang dikehendakinya pasti terjadi, ya. Apa namanya, idza syaa falyakun. Ya, jika itu Allah kehendaki, dia akan terjadi. Wa idza lam yasha' lam yakun. Jika Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Nah, demikian. Dan kita akan menerima, ya, karena kita sudah melakukan istikharah sebelumnya. Apapun yang terjadi, baik maupun buruk, kan begitu, ya. Kita yakini bahwa ini yang terbaik untuk kita. Allah memilihkan yang terbaik untuk kita melalui sholat istikharah itu. Nah, itulah dia syariat sholat istikharah. Jadi bukan berkaitan dengan mimpi, ya. Nah, demikian. Karena agak konyol juga orang melakukan istikharah, ya dia ada dua calon misalnya, A dan B. Ternyata dalam mimpi yang muncul si C, bukan A dan B, kan gitu. Hingga A dan B di-delete, kan gitu, ya. Dicoret dari pilihan. Ternyata yang muncul dalam mimpi si C, ya, itu tentunya bukan seperti itu, kan begitu, ya. Nah, ya tentunya ketika kita sudah maju dan berazam untuk melakukan sesuatu, disitulah kita istikharah. Ya, nah demikian. Misalnya kita menetapkan pilihan saya A, karena sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan Nabi. Ya, seperti inilah caranya, ya. Jadi bukan dia pilih A atau B, lalu salat istikharah, ternyata B, agamanya nggak baik, kan begitu, ya. Tapi dalam mimpi dia lihat si A, misalnya si B misalnya. Si A bagus agamanya, si B kurang agamanya. Nah, salat istikharah itu bukan untuk menetapkan menunggu mimpi nanti malam si A atau si B. Kalau yang muncul si B bagaimana? Atas bantuan setan misalnya, yang muncul si B yang agamanya mungkin kurang. Nah, ini bukan seperti itu, ya. Istikharah bukan letaknya di situ. Istikharah letaknya ketika kita sudah menetapkan A. Kenapa A? Karena kriteria yang disebutkan Nabi ada padanya. Ya, bagus agamanya, kan begitu, ya, bagus akhlaknya. Kita tetapkan si A. Nah, kita sholat istikharah. Ya, karena bisa saja sudah kita tetapkan A ternyata tidak terjadi, ya. Allah halang itu. Mungkin itu yang terbaik, ada yang lebih baik lagi, kan begitu, ya. Nah, demikian. Nah, di situ posisi sholat istikharah. Bukan A atau B, ya. Nah, untuk memilih A atau B ada kriterianya. Ada apa namanya? Ada caranya, gitu, ya. Misalnya seorang itu bingung, seorang ikhwan bingung, si fulana A atau si fulana B. Ya, bukan dengan istikharah, tapi dengan ilmu. Ya, lihat agamanya mana yang paling bagus, kan begitu, ya. Yang paling pasti ada. Nggak mungkin sama semuanya sampai ke akar-akarnya, ya. Pasti ada ini yang lebih, kan begitu, ya. Ini yang lebih. Berdasarkan kriteria yang disebutkan Nabi. Maka tetapkan, azamkan si A misalnya atau si B. Setelah itu istikharah kita. Kita akan melangkah, segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ letaknya istikharah. Nah, banyak yang keliru, ya. Sehingga kadang-kadang ya setelah sholat istikharah ritualnya adalah tidur. Supaya nanti di dalam mimpi ditunjukkan, ya enggak. Ya, kalau untuk menunjukkan jodoh itu sudah ada kriterianya dalam sunnah, kan begitu, ya. Nah, Nabi mengatakan ya tungkahul almar'atu li arba'in, ya. Nah, dinikahi wanita itu karena 4 perkara, ya. Nabi mengatakan fadfar bidzatid din, pilih yang dzatuddin, yang punya agama lebih baik, kan begitu, ya. Ya, taribat yadak, kalau tidak kamu akan menyesal, kan seperti itu. Jadi jangan keliru lagi di dalam meletakkan sholat istikharah ini. Baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau bertanya, di malam ini kita mulai masuk tahun baru Hijriyah. Adakah doa khusus seperti doa di akhir tahun, kemudian doa di awal tahun seperti sekarang ini ramai dilakukan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukur. Ya, nggak ada itu, ya. Apalagi disebutkan kepada satu perayaan. Ya, haul ataupun Eid, ya. Eid itu kan perayaan yang berulang. Nah, ini berulang terus karena dalam rangka memperingati satu tahun baru Hijriyah katanya. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat merayakan ini. Kalau itu baik, mereka lebih dulu melakukannya.
Kalaulah ini baik, Umar yang akan merayakannya pertama, karena beliau yang menetapkan itu sebagai penanggalan Hijriah, kan begitu ya. Menjadikan hijrahnya Nabi sebagai penanggalan Hijriah, ketetapan dalam penanggalan Hijriah, mulai dari hijrahnya Nabi SAW. Tapi Umar tidak pernah merayakan itu. Utsman juga, Ali juga. Mereka adalah sahabat-sahabat yang terdekat ya dengan Nabi SAW. Ya, tidak diragukan lagi kedekatannya, tapi mereka semua tidak melakukannya. Demikian pula khalifah setelah mereka, Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, dan para pemimpin kaum muslimin tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, kalau itu baik, ya seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ya, kalau itu bagus, mereka lebih dulu melakukan itu. Mereka lebih dulu merayakannya, dan mereka punya kita katakan punya kepentingan ya untuk melakukannya, kan gitu ya. Karena mereka adalah orang yang tahu sejarahnya, bahkan pelaku sejarah itu sendiri, kan begitu ya. Nah, paling berkompeten untuk melakukannya juga karena mereka adalah ya generasi-generasi awal kaum muslimin yang harusnya mereka memberikan contoh kepada kaum muslimin yang datang setelah mereka, kan begitu. Tapi ketika mereka tidak menyontohkannya, artinya itu adalah sesuatu yang tidak perlu dicontoh, ya, dicontohkan, kan begitu ya. Jadi tidak perlu dilakukan. Nah, kalaulah perayaan itu sendiri sebenarnya tidak ada, maka tidak ada juga semua yang berkaitan dengannya, baik itu doa, ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Nah demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada doa khusus ya dinisbatkan kepada pergantian tahun, ya awal tahun maupun akhir tahun. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Ya tauqifiyah artinya tidak boleh diadakan kecuali ada petunjuknya, kecuali ada dasarnya ya. Nah, karena ini agama berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Kalau agama-agama sebelumnya yang sudah dirusak-rusak oleh manusia, nggak perlu dalil. Ya, lihatlah agama-agama sebelum kita, nggak ada dalilnya semua. Mereka buat perayaan ini, perayaan itu, nggak perlu dalil. Ya, apakah agama ini juga dijadikan seperti itu? Allah menjaga agama ini, ya, melalui orang-orang yang dipilihnya begitu. Nah, tidak seperti agama-agama yang terdahulu ya. Nah, Islam diturunkan untuk menyempurnakan itu, menjaga kemudian agama-agama terdahulu yang sudah dirusak oleh manusia, berbeda. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau itu bisa terjadi pada agama-agama dahulu, itu tidak boleh terjadi pada agama yang terakhir ini, yaitu Islam. Jadi kalau tidak ada dalil dan keterangannya ya kita tinggalkan, ya, jangan kita lakukan, ya. Nah, apalagi itu menyebar di media-media sosial, ya, ajakan, ya, melalui grup-grup WA mungkin, di Instagram atau di Facebook, ya. Nah, orang-orang yang mungkin tidak tahu, ya mungkin dalilnya adalah apa salahnya. Ya, ini dalil orang-orang jahil sebenarnya, apa salahnya gitu ya. Apa salahnya itu kan doa ya. Tidak, itu bukan doa begitu saja. Doa itu ada dikaitkan dengan satu ritual ya, perayaan begitu yang semuanya tidak ada di dalam Islam, dalam sejarah Islam ya yang awal begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam. Jadi tidak perlu dilakukan itu ya. Nah demikian. Ya biasa saja, kalau biasa sholat malam, baca doa, sepertiga akhir malam itu adalah waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa ya. Nah demikian. Jadi doa-doa yang sifatnya muqayyad itu harus ada dalilnya ya, secara khusus juga dari Nabi, kan dibaca khusus di waktu yang khusus, kan begitu. Nah, nggak boleh dikhususkan kecuali ada yang mengkhususkannya, dalil yang mengkhususkannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.